Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Pemuji serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Syaifullah, mahasiswa program studi pendidikan jarak jauh PJJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Saber Syekh Nurjati Cirebon, akan memaparkan usulan penelitian skripsi saya. Judul yang saya ajukan adalah Pembinaan Akhlak Siswa melalui kegiatan Tadarus Al-Quran pagi di MTS Darul Nabi, Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang saya tempuh untuk mengikuti tahapan seminar proposal di tahun 2025 ini. Latar belakang dari masalah yaitu Bapak dan Ibu Pemuji, urgensi dari penelitian ini berpijak pada pemikiran bahwa pendidikan akhlak adalah intisari dari seluruh tujuan pendidikan Islam. Akhlak yang mulia menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik agar mereka mampu bersikap sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Namun realita di lapangan menunjukkan tantangan moral yang serius seperti menurunnya rasa sopan santun, rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran beribadah pada remaja saat ini. Kesenjangan antara harapan ideal pembinaan akhlak dengan kondisi objek siswa inilah yang menjadi alasan buat saya melakukan penelitian ini. Dan MTS Darul Nabi hadir dengan inisiatif kegiatan Tadarus Pagi sebagai sarana habituasi nilai sekaligus dan religius dan kecintaan terhadap Al-Quran sebelum proses belajar dimulai. Saya ingin mengkaji secara mendalam sejauh manakah kegiatan ini memberikan dampak transformatif terhadap perubahan perilaku siswa khususnya di MTS Darul Nabi. Selanjutnya yaitu identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan konteks latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi beberapa titik krusial yang perlu dikaji lebih lanjut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan teknis tadarus pagi, bagaimana dinamika kondisi akhlak siswa, dan sebelum dan sesudah program, terus nilai-nilai apa sajakah yang tertanam hingga faktor apa yang menjadi pendukung serta penghambat keberhasilannya. Sebelum dan agar penelitian tetap fokus, tajam, dan tidak meluas secara tidak tertukar, saya melakukan pembatasan masalah. Kajian ini hanya akan menitik beratkan pada pelaksanaan tadarus pagi sebelum instrumen pembinaan dengan fokus pengamatan pada tiga indikator akhlak utama, yaitu sikap disiplin, sopan santun, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Melalui pembatasan tersebut,
saya merumuskan dua pertanyaan pokok penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan tadarus pagi di MTS Darul Nabi, dan yang kedua adalah bagaimana pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan tersebut. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif alur pelaksanaan tadarus pagi, sekaligus menjelaskan mekanisme pembinaan akhlak yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki arah yang sistematis yang memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian yang saya buat. Penelitian ini saya proyeksikan memiliki manfaat ganda. Secara teoritis, saya berharap hasil kajian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan agama Islam, khususnya mengenai strategi pembiasaan religius dalam membentuk karakter. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi MTS Darul Nabi untuk mengoptimalkan program tadarus mereka, dan bagi para guru ini dapat menjadi referensi strategi pembinaan yang efektif. Sedangkan bagi siswa yaitu diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran untuk membiasakan perilaku berakhlak mulia. Dan bagi saya sendiri, saya pribadi, penelitian ini adalah sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika pendidikan karakter di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Selanjutnya yaitu hajat pustaka literatur itu. Ya, sebagai landasan ilmiah, saya telah menelaah 5 literatur relevan dari jurnal berreputasi kurun waktu antara 2020 sampai 2025. Sintesis dari kajian tersebut menunjukkan beberapa poin kunci. Yang pertama adalah pembiasaan tadarus memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap religius seperti disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu internalisasi nilai religius terbangun melalui proses habituasi dan keteladanan guru di lingkungan sekolah. Serta yang ketiga yaitu konsistensi tadarus pagi terbukti mampu memberikan ketenangan hati dan menurunkan perilaku negatif siswa. Jadi secara keseluruhan, kajian terdahulu mendukung argumen saya bahwa pembiasaan harian lebih efektif daripada sekedar metode ceramah dalam upaya pembinaan akhlak. Terus saya akan berbicara tentang metode penelitian yang saya lakukan. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu memasuki bagian metodologi. Saya memilih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian deskriptif, pilihan ini didasarkan pada keinginan saya untuk memahami fenomena pembinaan akhlak secara mendalam, alami dan holistik, tanpa bermaksud menguji hipotesis statistik. Lokasi penelitian adalah di MTS Darul Nabi, Desa Singajaya, yang merupakan institusi pendidikan yang secara rutin menerapkan program ini. Adapun subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang mencakup kepala madrasah, guru PAI, siswa, dan wali kelas atau serta masyarakat yang terlibat langsung dalam mempresentasikan kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk memperoleh data yang kredibel, saya menggunakan
tiga teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yaitu mengamati langsung dari kegiatan dan perilaku siswa. Serta yang kedua adalah wawancara mendalam kepada informan kunci seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Serta yang ketiga adalah dokumentasi untuk menghimpun data nonverbal seperti jadwal dan catatan perilaku serta sebagainya. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan model Mills dan Huberman. Proses analisis diawali dengan reduksi data, terus untuk memfokuskan informasi pada aspek pembinaan, kemudian penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui data pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu keabsahan data dan prosedur penelitian. Bapak dan Ibu, untuk menjamin validitas atau keabsahan temuan, saya menerapkan prinsip triangulasi. Ini mencakup triangulasi sumber dengan membandingkan info dari berbagai pihak, triangulasi teknik dengan memadukan observasi dan wawancara, serta triangulasi waktu guna memastikan konsistensi data. Seluruh proses ini saya tempuh melalui 4 tahapan utama, mulai dari tahap persiapan dan perizinan, tahap pelaksanaan di lapangan, tahap analisis data berdasarkan teori yang relevan, hingga tahap laporan hasil penelitian. Demikian paparan proposal skripsi saya. Mohon arahan dan masukan dari Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.